Hai Jaguners, bagaimana kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Sekelompok mahasiswa menjalankan tesis di sebuah tempat layaknya surga permai, namun malah berujung pembunuhan yang tak masuk di akal, bahkan menjadikan mereka sebagai budak seks dalam ritual. Di awal kita melihat kelompok mahasiswa yang saya maksud itu sedang mendiskusikan keberangkatannya yang akan berangkat ke Swedia esok hari. Di antara mereka ada yang bernama Mark, Josh, Vele, dan Christian. Selain memperjelas apa-apa yang harus dipersiapkan, Josh juga bertanya kepada Vele mengenai situasi serta budaya warga setempat. Vele pun memberitahu teman-temannya jika di sana adalah tempat yang unik, menyejukkan, membahagiakan, yang pastinya sangat tepat untuk dijadikan objek penelitian. Karena sebenarnya Pele si Breo Gondrong inilah yang mempunyai kampung halaman di sana. Di sini Mark memberitahu yang lain jika ia akan mengajak pacarnya yang bernama Dani. Yang lain pun mempersilahkan karena sepertinya akan seru. So you're coming to Hälsingland? That sounds fun. See what we mean about the pageantry. Keesokan harinya mereka telah berangkat menaiki pesawat. Singkat cerita, pendaratan pun telah selesai, di mana mereka telah menuju ke kampung halaman Pele. Setelah melewati hutan-hutan, pada akhirnya sampai di persinggahan pertama, yaitu padang rumput yang terhempas keindahan. Dengan antusias, Pele langsung memperkenalkan teman-teman kepada kerabatnya yang kebetulan sedang mencari jamur yang tumbuh di atas kotoran sapi. Selain itu, Pele juga memperkenalkan sahabat kecilnya yang bernama Inji. Di sini Inji sekaligus memperkenalkan pasangan asal London bernama Simon dan Connie yang datang lebih awal di tempat ini. Setelah perkenalan, Inji menawari mereka jamur yang baru saja diambil. Setelah dimakan, mereka segenap menikmati keindahan padang rumput sembari menunggu sensasi jamur bereaksi. Berselang beberapa saat, sensasinya pun mulai bereaksi. Danny? Go for a walk? Setelah efek jamur itu menggilakan imajinasi mereka, termasuk Dani yang paling parah, pada akhirnya kembali normal. Lalu mereka lanjut jalan kaki menyusuri hutan untuk mendatangi tempat tujuan atau pusat kampung si Pele. Tak lama setelahnya kita melihat sebuah gerbang dengan model unik serta barisan manusia memakai jubah berwarna putih berdiri tepat di hadapan gerbang itu. Ternyata ini adalah penanda bahwa mereka telah sampai di lokasi tujuan dan langsung disambut hangat oleh penduduk setempat atau kerabat Pele. Hello, welcome. Welcome. Setelah disambut, Pele mengajak teman-temannya untuk menyaksikan langsung acara pembukaan Hari Raya Musim Panas yang mereka akan laksanakan selama 9 hari ke depan, yang dirayakan cuman sekali saja dalam 90 tahun. Bisa dibilang ini adalah momen langka, merupakan tradisi turun-temurun yang sangat dijunjung tinggi nilainya oleh penduduk di sini. Let our 9-day feast commence. Di dalam rumah kita melihat gadis remaja bernama Leni sedang sibuk bercermin seolah-olah melihat wajahnya apakah sudah perfect atau belum. Lalu ia keluar dan terlihat tatapannya berpusat ke Christian. Saat menari, Leni sempat menendang Christian bagaikan kode. Entahkah si Leni ini mempunyai rasa ketertarikan ataukah bergairah melihat Christian? Entahlah. Setelahnya Pele mengajak teman-temannya berkeliling sekaligus memberitahu filosofi dari hal-hal unik yang terdapat di sini. Di antaranya Josh bertanya mengenai bangunan berwarna kuning berada agak jauh di hadapan mereka. Pele pun memberitahunya jika itu adalah kuil keramat di mana orang-orang dilarang masuk ke dalam. Rahasia apakah di sana hanya orang ini yang tahu. It's a bear. A little love story. Di sini Pele mengantar mereka ke ruang peristirahatan sebagai tempat tidur bagi setiap tamu yang berkunjung ke sini. Singkat cerita, pada hari kedua para penduduk setempat terlihat sedang mempersiapkan ritual selanjutnya, yaitu diawali dengan makan bersama pada meja berbentuk persegi sekaligus mengajak para pendatang. Nah, ketika akan segera dimulai acara makan-makannya, terlebih dahulu seorang anak laki-laki mengetuk lonceng, lalu tak lama kemudian datang pasangan tua memakai jubah berwarna abu-abu dari arah kuil keramat itu. The ones.
Setelah ritual makan bersama selesai Niner, datang dua kelompok membawa kursi angkat lalu mengangkat pasangan tua itu ke atas tebing sementara yang lain sedang menyaksikan dari bawah. Ada yang tersenyum, ada yang bersedih, bahkan ada yang membawa palu berukuran besar. Sementara Dani dan teman-temannya hanya bisa pelongo menyaksikan hal tersebut. Dari atas tebing terlihat perempuan tua itu terlebih dahulu mendekat di ujung jurang lalu seolah meminta ampunan ke langit, dan ternyata perempuan tua ini mengakhiri hidupnya sesuai warisan para leluhur. Jika telah menginjak usia 72 tahun, maka wajib bagi mereka untuk bunuh diri dengan terjun bebas dari atas tebing. Dengan santainya penduduk setempat menyaksikan hal itu, sementara Dani beserta teman-temannya sudah pada muntah sambil teriak histeris. Tiba saatnya giliran laki-laki terjun bebas. Ternyata yang terhempas duluan adalah kakinya sehingga membuat dirinya tidak langsung mati. Dan ternyata fungsi palu besar yang dipegang oleh kerabatnya di bawah adalah untuk memukul kepalanya sampai is dead. Parahnya lagi, itu dilakukan secara bergantian dari pihak keluarga dekat atau anak cucunya. What you just saw is a long, those two Horga life cycle. Setelah ritual selesai, Doni terlihat buru-buru merapikan pakaian untuk segera meninggalkan tempat ini karena sudah mulai ketakutan. Tetapi Pele tiba-tiba datang menenangkan Dani lalu ia berkata, "Saya mengajak kalian ke sini karena jelas ingin memperkenalkan tradisi unik di kampung halaman. Setidaknya kalian bisa menghargai apa yang sudah menjadi warisan para leluhur," kata Pele. Di sisi lain, ternyata Pele bertanya kepada Dani, "Apakah kamu rasa bahagia bersama Christian?" sambil memegang tangan Dani yang seolah membuat Dani merasa tenang. Karena sebenarnya Niner, Pele ternyata sudah lama sekali menyukai Dani, tapi sayang pacar sahabatnya sendiri. Di tempat lain ternyata para saudari melakukan proses kremasi mayat pasangan tua itu. Keesokan harinya situasi mulai terlihat normal di mana para pendatang sudah mulai melupakan kejadian kemarin, tetapi tiba-tiba kerabat Pele berteriak histeris karena ternyata Mark sedang kencing sembarangan di pohon leluhur mereka. You pissed on the ancestral tree. It's a dead tree though. Di sisi lain, Connie ingin pulang secara paksa karena telah mendapat kabar dari tetua kampung jika pacarnya Simon telah pulang semalam. Tetapi sepertinya itu adalah pernyataan tak masuk di akal karena mana mungkin Simon meninggalkan pasangannya sendirian, kan? Saat makan bersama, Christian mengalami kejadian janggal di mana ia menemukan bulu kemaluan pada makanannya. Entah itu kelakuan siapa, tapi bisa saja itu adalah kelakuan si Lenny. Setelahnya seorang gadis datang memanggil Mark suatu tempat. Mark pun langsung ikut dengan gadis itu. Singkat cerita, kini waktu sudah malam di mana setiap orang sudah pada tidur, dan ternyata Josh bangun lalu diam-diam keluar mendatangi tempat ibadah mereka untuk menfoto kitab suci mereka sebagai dokumentasi dalam tesisnya nanti. Namun hal tersebut sebenarnya sangat dilarang oleh tetua kampung, tapi ya di sini Josh terlalu nekat tanpa memikirkan konsekuensinya sama sekali. Siapa sangka Mark mendatanginya dengan wajah menyeramkan. Entah itu sudah diapain oleh penduduk setempat akibat kencing sembarangan tadi siang. What the fuck, Mark? Keesokan harinya, Dani dan Christian merasa bingung kenapa Josh dan Mark tidak muncul-muncul. Ia pun menemui tetua adat untuk mempertanyakan hal tersebut, tetapi para tetua malah berkata dirinya juga tidak mengetahui bagaimana mereka bisa hilang. Lalu setelahnya Christian malah disuruh untuk memasuki rumah, sementara Dani diperintahkan untuk join pada ritual yang akan segera dilaksanakan, yaitu kompetisi pemilihan ratu dengan cara siapa yang bertahan dalam tarian maka orangnya akan dimahkotai sebagai Ratu Mei selanjutnya. Ternyata Danilah yang memenangkan kompetisi hingga terpilih sebagai Ratu Mei. Nah, tiba saatnya Dani memimpin langsung acara makan bersama yang ternyata Christian juga ikut serta, tetapi ia malah diguna-gunai oleh lelaki tua yang duduk di sampingnya.
Setelah diguna-guna, tatapan Christian tiba-tiba langsung terpusat ke Lenny, di mana Lenny sedang berdiri untuk siap-siap memasuki kuil yang telah dipersiapkan, sementara Daniner sedang dibawa ke kebun untuk memberkati tanaman dan ternak yang sudah menjadi tradisi jika telah ada yang terpilih sebagai Ratu Mei. Nah, setelah Dani dibawa, di belakang ternyata Christian diarahkan untuk memasuki kuil yang telah dimasuki oleh Lenny sebelumnya. Mau tidak mau Christian nurut karena efek dari guna-guna si lelaki tua tadi. Pada saat Christian hendak masuk ke dalam kuil, terlebih dahulu ia dihirupi asap yang katanya berfungsi sebagai ketahanan vitalitas. Saya pun mulai curiga. Benar saja, dimana saat Christian telah dibukakan pintu, ternyata di dalam kuil deretan perempuan menunggunya dalam keadaan telanjang, sementara Lenny sedang siap siaga untuk ditanami jagung oleh Christian. Pada akhirnya tertancaplah sudah jagung itu, dan yang baru saja pulang sehabis memberkati tanaman seketika merasa terseduh-seduh langsung mengecek kuil yang ditempati Christian nganu. Christian yang telah menyelesaikan penanamannya dengan Lenny, di mana ia juga telah lepas dari efek guna-guna, langsung lari keluar secara linglung. Saking linglungnya Christian sampai lupa memakai baju serta celananya. Dan karena Christian tidak ingin membuat jagungnya terpental-pental begitu saja, ia pun berusaha menutupnya menggunakan tangan, dan secara tidak sengaja Christian melihat kaki yang sedang tertancap di tanah. Ternyata itu adalah kaki Josh. Ngeri sekali ini. Karena panik, Christian langsung lari masuk ke kandang ayam yang nyatanya lebih parah lagi di mana Christian melihat Simon habis dibedah lalu dijadikan makanan ayam. Singkat cerita, kini sudah hari ke-9, merupakan hari terakhir di mana ritual pertukaran akan segera dilaksanakan, yaitu penyerahan 9 nyawa manusia kepada saat yang mereka percayai. Terlihat para penduduk setempat sudah berkumpul untuk memilih siapa yang akan dijadikan korban. Ternyata 1 orang pilihan ratu, 2 orang dari saudari, selebihnya mereka membawa persembahan dari luar, yaitu sukarelawan. Tiba saatnya Ratu Mei atau si Dani memilih kandidat persembahan terakhir. Ternyata Dani memilih Christian, pacarnya sendiri. Lalu setelahnya para kerabat membawa para persembahan ke kuil keramat, termasuk Christian yang ternyata telah dimasukkan ke dalam kulit beruang untuk segera membakarnya hidup-hidup. Cerita Chaps pun selesai. Adakah sesuatu yang bisa kita petik dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua kembali.